Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Selvia Sari. Di video kali ini aku bakalan sharing mengenai pengalaman pribadi aku mengurus perpanjangan SIM secara daring. Dan ini merupakan pengalaman pertama kalinya aku urus SIM online. Jadi aku pengen bagikan pengalaman aku, dan mungkin ini akan menjadi beberapa part. Dan part 1 ini aku mau kasih tahu ke kalian experience aku pertama kali nyobain pakai aplikasi digital Korlantas dan masalah-masalah yang aku hadapi nih. Karena sebagai orang yang awam dan baru pertama kali cobain aplikasinya, apakah ribet sih pakai aplikasi ini? Jadi aku bakalan kasih tahu ke kalian beberapa permasalahan yang aku alami sebagai orang awam yang baru gunain aplikasi digital Korlantas ini. Penasaran sama video yang satu ini? Tonton video ini sampai habis ya, oke? Oke teman-teman, jadi sebelum aku melakukan perpanjangan SIM secara online, aku sempat riset dulu. Aku sempat ngepoin beberapa media sosial seperti Instagram resminya digital Korlantas, terus juga di pencarian yang ada di Facebook, di Twitter, aku masukin perpanjangan SIM online, bakalan keluar tuh. Mereka bagikan pengalaman mereka, kayak berapa nyampenya, cepetnya, dan lain sebagainya. Terus juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kendala mereka saat melakukan perpanjangan SIM online. Dan setelah aku mengalami sendiri nih perpanjangan online, ternyata begitu rasanya. Jadi aku sendiri nggak terlalu lancar-lancar banget gitu teman-teman prosesnya. Aku punya kendala-kendala sendiri nih, bakal aku jabarin nih. Oke, yang pertama itu, ini padahal baru tahap awal loh teman-teman. Jadi yang pertama itu kode OTP itu nggak masuk. Jadi saat buka aplikasi digital Korlantas, kita perlu memasukkan nomor ponsel kita dan kemudian bakalan dikirimin kode OTP. Nah masalahnya itu nggak masuk-masuk di HP aku. Dan mungkin untuk kasus pertama ini mungkin karena jaringan internet aku kurang bersahabat gitu teman-teman. Yang kedua, tidak ada kode OTP via SMS, pesan suara, dan juga pesan WA. Jadi ada beberapa opsi ya teman-teman, kalian mau dikirimin kode OTP itu lewat apa? Lewat SMS kah, pesan suara, ataupun pesan WhatsApp. Nah, karena pesan SMS itu nggak masuk-masuk gitu teman-teman. Bahkan aku juga udah nyobain klik yang pesan suara itu nggak masuk-masuk, nggak ada perubahan apapun gitu. Jadi aku bela-belain install lagi WhatsApp demi ini, dan ternyata tidak masuk-masuk juga teman-teman. Kendala ketiga nih teman-teman, yaitu gagal mengirimkan kode OTP. Jadi setelah kita mendapatkan kode OTP, itu bakalan secara otomatis ada di bagian pesan. Jadi udah ada template-nya gitu, kayak Korlantas Digital ID tagar bla 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 bla. Nah kalian tinggal kirim aja itu, tinggal kirim teman-teman. Tapi saya nggak semudah itu. Jadi saat aku mencoba melakukan itu nggak bisa terkirim gitu. Padahal aku cek di pulsa aku itu masih ada dan tidak bisa-bisa. Dan setelah percobaan keempat nih barulah bisa terkirim. Ingat, percobaan keempat nih di aku pribadi. Jadi kalau misalnya di percobaan ketiga aku udah nyerah, ya udah, mungkin aku nggak bisa sharing kendala-kendala ini ya yang aku hadapi ke kalian. Jadi ya begitulah, jadi butuh perjuangan juga ternyata mengurusin secara online. Nah kendala keempat itu yaitu sering gagal saat verifikasi. Kalian bayangin dong, kita udah melakukan tahapan-tahapan yang cukup panjang tapi ujungnya itu gagal. Gimana perasaan kalian? Pasti kayak buang-buang waktu kan, buang-buang tenaga gitu. Nah itulah yang sangat disayangkan kalau misalnya kita ngurusin secara online, karena kita nggak tahu nih, apalagi kita baru pertama kali kan. Nah aplikasi digital Korlantas ini kita kan perlu untuk memverifikasi data, nomor HP, alamat email. Ada saat kita perlu memverifikasi dengan menampilkan muka. Terus juga kita perlu ngangguk-nganggukin kepala, terus buka mulut. Saat proses ini beberapa kali sempat tidak teridentifikasi, jadi sempat
ya tidak teridentifikasi lah pokoknya ya. Nah, nggak tahu sih entah ini faktor kurang pencahayaan atau mungkin jaringannya mungkin kurang bersahabat. Jadi yang jelas ini cukup menguras waktu teman-teman. Terus yang kelima kendala yang aku hadapi adalah data pada tampilan kartu SIM di beranda itu berbeda. Mungkin efek penasaran ya, jadi aku mengisi data SIM duluan setelah tahap Erika sama FC SIM ini sukses. Dan ini jadi berpengaruh pada ketidakadanya foto aku. Jadi saat aku masukin ini data dan keluarlah tampilan SIM aku, wow, surprise, karena beda gitu teman-teman. Jadi yang harusnya domisilinya itu di Kalimantan Timur, di situ malah Jawa Barat. Entah gimana ceritanya, dan juga nggak ada foto aku di situ. Jadi kayak ya nggak ada gitu, nggak ada foto, dan itu bikin aku panik dong gitu teman-teman. Terus kendala keenam ini adalah adanya data yang tidak bisa dirubah. Jadi ada beberapa data, misalnya kayak pada bagian alamat rumah nih, nomor rumah aku nggak ada di situ, sama pekerjaan dan pendidikan terakhir itu nggak bisa diubah. Jadi tetap seperti yang data sebelumnya. Jadi cukup disayangkan sih, ini nggak bisa diubah gitu. Kalau misalnya mau ubah, kalian perlu ke Satpas terdekat, dan berhubung aku lagi malas, jadi aku nggak perlu ubah aja, gak usah ubah lah. Mungkin kedepannya aja baru merubah data. Terus kendala ketujuh adalah CS itu tidak terlalu responsif. Kan sebagai orang awam nih, apalagi kalau misalnya kita ketemu kendala pas percobaan kita perpanjangan SIM, kan kita butuh solusinya kan. Jadi begitu aku coba untuk kontak via Twitter, WhatsApp, bahkan Instagram, itu nggak ada jawabannya gitu teman-teman. Kalau misalnya untuk WhatsApp adalah, cuman meskipun itu aku kirimnya di jam operasional, jawabannya tuh lama banget gitu. Jadi aku udah greget duluan gitu teman-teman. Jadi ya tidak terlalu responsif ya. Nah terus yang ke-8 ini cuma ya tidak semulus kisah orang-orang. Jadi aku ngeliat punya orang-orang loh, kok 2 hari sampai, 3 hari sampai, wow cepet banget gitu teman-teman. Nah sedangkan aku nih, aku bocorin aja, aku kan ngurus 2 SIM ya, SIM A sama SIM C. Jadi SIM A ini aku pakai yang Express, kalau misalnya yang SIM C ini aku pakai yang opsi pengirimannya itu yang biasa aja gitu. Nah yang Express ini kisaran 40 ribuan gitu teman-teman, yang biasa itu 50 ribuan. Itu maksudnya ongkos kirim ya, tarif ongkos kirimnya gitu teman-teman. Nah begitu baca punya orang lain nih, kisah-kisah orang lain yang 2 hari, 3 hari sampai, sedangkan aku yang bayangin yang Express ini aku baru terima itu seminggu ya, 7 hari nih. Padahal kalau misalnya realitanya itu perjalanan darat dari Satpas tempat aku ngajukan ke kotaku itu hanya 4 jam gitu. Jadi yang Express 7 hari sampai itu lumayan juga ya. Sedangkan yang biasa ini bayangin, udah ongkos kirimnya tuh 40 ribuan lebih. Bayangin, tebak berapa lama waktunya? Pasti tebakan kalian salah, karena aku nunggu yang SIM C ini yang pakai opsi pengiriman biasa ini ternyata sampainya itu 6 minggu, sekitar 6 minggu, bayangkan. Jadi udah cukup ketar-ketir ya teman-teman, karena SIM aku ini udah bentar lagi itu udah mau expired, dan 6 minggu baru sampai gitu teman-teman. Dan jika kalian punya pertanyaan seputar perpanjangan SIM online, mungkin aku bisa bantu, ataupun yang lainnya mungkin punya jawaban, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, sampai jumpa lagi dan ditunggu part keduanya, oke teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye bye.